Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada dialog menarik antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-A'raf. Suatu saat ketika di surga, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuk yang baik, ketika Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang bagus, yang baik, maka kemudian Allah memanggil malaikat, kemudian Allah memanggil iblis. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, kepada iblis untuk sujud kepada manusia, untuk sujud kepada Adam. Maka dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan, seketika itu malaikat sujud kepada manusia, kepada Adam. Tetapi jamaah, yang mengejutkan adalah rupanya iblis enggan untuk sujud kepada manusia, kepada Adam. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Iblis tidak mau memenuhi perintah Allah sujud kepada manusia. Maka kemudian Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Mengapa engkau enggak mau sujud kepada manusia? Kenapa kamu iblis tidak mau mematuhi perintahku untuk sujud kepada Adam? Tidak mau menaati perintahku untuk sujud kepada manusia?" Maka kemudian iblis menjawab, para jamaah, "Wahai Allah, bagaimana mungkin saya mau sujud kepada manusia? Bagaimana mungkin saya mau sujud kepada Adam? Saya itu lebih senior diciptakan. Saya ini lebih baik. Saya diciptakan dari api, sedangkan manusia, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Tentu saya merasa lebih baik daripada manusia." Para jamaah, maka seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah besar. "Wahai iblis, kalau begitu
kalau engkau tidak mau memenuhi perintahku, tidak mau taat kepadaku untuk sujud kepada manusia, sudah, silahkan pergi dari surga saja, keluar dari surga. Sebab surga tidak cocok diisi oleh orang yang sombong. Surga tidak cocok diisi oleh makhluk yang tidak taat, yang sombong. Para jamaah, yang lebih mengejutkan adalah iblis mengiyakan. Baik Allah, saya keluar dari surga tidak apa-apa, tapi minta persyaratan. Jadi iblis mau keluar dari surga tapi minta persyaratan. Apa persyaratannya? Mohon Allah, kami iblis dan bala tentara termasuk setan, tolong ditangguhkan sampai hari kiamat. Tolong jangan dimatikan sampai hari kiamat. Lalu diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para jamaah, iblis dan bala tentaranya termasuk setan melakukan deklarasi. Jadi iblis sama setan dan bala tentaranya melakukan deklarasi yang tertuang di dalam surat Al-A'raf. Apa deklarasinya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah menghukum kami golongan iblis kepada makhluk yang tersesat, disebabkan Allah menghukum kami setan, iblis, bala tentaranya kepada golongan orang-orang yang makhluk yang tersesat, maka kami berjanji, iblis, setan dan bala tentaranya berjanji akan menggoda manusia, akan menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, maka kami akan datangi manusia dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kami datangi manusia dari samping kanan dan juga samping kiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah diantaranya deklarasinya iblis, setan dan bala tentaranya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita mengingatkan dan diwaspadai. Pertama, iblis akan mendatangi manusia dari arah depan dan juga arah belakang. Ini mayoritas ulama tafsir mengartikan bahwa iblis akan mendatangi manusia dari arah depan dan arah belakang. Maksudnya manusia akan disuguhkan di depannya itu berupa duniawi yang indah-indah sampai melupakan akhirat. Wa min khalfihim itu dilupakan di akhirat. Maka manusia disuguhkan duniawi, keindahan apa yang ada di dunia ini sampai melupakan akhirat. Dilupakan kalau akhirat itu ada. Lupa kalau hari pembalasan itu ada. Lupa kalau hari pertimbangan amal baik dan buruk itu ada. Lupa kalau ada surga dan neraka. Maka kalau sudah disuguhi berupa kedudukan, harta, hal-hal yang ada di dunia ini, kadang-kadang kita lupa adanya akhirat. Kalau sudah lupa, maka kadang-kadang apapun dilakukan di dunia ini karena menganggap dilupakan oleh setan,
kita menganggap hidup akan selamanya, hidup tidak ada kehidupan setelah kematian. Inilah diantaranya deklarasi daripada iblis dan bala tentaranya. Kemudian setan akan datang dari arah kiri, jelas dari arah yang sesat, dan kemudian iblis akan datang dari arah yang kanan, dari arah kebaikan. Loh, kok bisa para jamaah? Dari arah kebaikan iblis datang, bisa para jamaah? Kadang-kadang suatu pekerjaan, suatu ibadah itu baik, itu hal yang positif, tetapi terkadang iblis menggelincirkan hati kita, menggelincirkan hati manusia. Kadang-kadang hal yang baik itu bukan diniatkan ibadah. Di antara contoh misalnya salat itu baik, ibadah. Tetapi kalau kemudian salatnya itu bukan karena Allah, salat karena tetangga, salat karena pengen dipuji, salat karena mertua, salat karena kepentingan, maka itu bukan nilai ibadah, bukan karena Allah, tetapi karena dunia, karena ingin dilihat, karena ingin dipuji dan sebagainya. Ibadah haji itu baik para jamaah. Ibadah haji itu salah satu rukun Islam. Tapi kalau kemudian ibadah haji hanya diniatkan untuk menaikkan grade strata sosial, ingin dipanggil Pak Haji misalnya, maka nilai ibadahnya itu kemudian sia-sia. Bukan karena Allah, tetapi karena status sosial, karena pingin dipanggil Pak Haji dan sebagainya. Begitu juga hal-hal positif, hal ibadah yang lain, terkadang bukan karena Allah, tetapi karena kepentingan, karena yang lain. Maka sangat cerdik sekali iblis itu kemudian menyusupi hati kita, menyusupi hati manusia, agar kegiatan-kegiatan positif, hal-hal yang bernilai ibadah bukan karena Allah tetapi karena yang lain. Maka para jamaah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan kepada orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu wat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.